Halo semuanya, saya Stephanie Natania. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester ganjil semester 115 dari mata ujian praktikum akuntansi keuangan menengah yang diajar oleh dosen Ibu Hera Khairunisa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah studi kasusnya. PT Nusa Indah merupakan perusahaan dagang yang baru memulai aktivitas operasionalnya pada Januari 2018. Cash flow assumption perusahaan menggunakan perpetual dengan rata-rata tertimbang. Asumsikan penjualan dan pembelian menggunakan metode gross. Berikut adalah transaksi PT Nusa Indah pada Januari 2018. Lalu di sini terdapat instruksi A dari nomor 1 sampai dengan 12. Yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah dari instruksi 1. Buatlah tabel persediaan dengan asumsi yang ada rata-rata. Tunjukkan saldo akhir persediaan dan total COGS. Untuk tabel persediaan di sini yang kita fokuskan adalah segala transaksi yang berhubungan dengan perubahan dari persediaan. Dari pembelian, penjualan persediaan, dan perubahan saldonya. Berikut tabelnya. Tabel dibagi menjadi 3 bagian. Pembelian, penjualan, dan perubahan saldo. Di sini untuk pertama-tama terdapat tanggal 3 dengan transaksi PT Nusa Indah membeli peralatan PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 1.000 unit dengan harga 10.000 per unit. Dibeli secara non-tunai 2/10 N/30 kepada PT Indasari. Karena pembelian akan dicatat di pembelian dengan unit yang dibeli 1.000, harganya 10.000 dan total 10.000 dikali dengan 1.000 maka menjadi 10 juta rupiah. Untuk saldonya di sini yang bertambah 1.000 unit, harganya 10.000 dengan total 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk tanggal 5, PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 200 unit dengan harga 10.000 per unit. Maka di sini masuk lagi ke pembelian dengan unitnya 200 unit, harganya 10.500 dan jumlahnya 10.500 dikali dengan 200, 2.100.000. 2.100.000. Maka di sini yang perlu diperhatikan adalah perubahan saldo. Sebelumnya saldo dari 1.000 lalu bertambah 200, maka saldo di total menjadi 1.200. Selanjutnya harga dari 10 juta bertambah 2.100.000, maka totalnya menjadi 12.100.000. Karena ini merupakan metode average, maka harganya merupakan rata-rata dari jumlah dibagi dengan total unit sekarang. Berarti 12.100.000 dibagi dengan 1.200, maka harganya menjadi Rp10.083. Selanjutnya tanggal 7, PT Nusa Indah menjual barang dagangan sebanyak 400 unit secara tunai dengan harga jual 500.000 unit ke PT AAA. Menjual maka masuk ke tabel penjualan, unitnya 400 dengan harganya yang dicantumkan adalah harga dari saldo terakhir 10.083 dan jumlahnya merupakan 10.083 dikali dengan 400 maka menjadi 4.033.333. Lalu di sini yang berubah adalah pada saldo unitnya berkurang menjadi 800 karena 1.200 dikurangi dengan 400 menjadi 800. Harganya dan jumlahnya 12.100.000 dikurangi dengan 4.033.333 menjadi 8.066.667. Dan di sini harga rata-ratanya masih sama 10.083. Selanjutnya untuk tanggal 12, PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai ke PT BWB
sebanyak 300 unit dengan harga 18.000. Menjual ke PT BBB masuk ke penjualan unit 300, harganya masih sama dengan harga rata-rata terakhir 10.083 dan total menjadi 3.025.000. Lalu di sini saldonya berkurang menjadi 5.041.667. Dan unitnya juga berkurang dari 800 dikurangi 300 menjadi 500. Selanjutnya tanggal 15, PT Nusa Indah membeli persediaan secara tunai 500 dengan syarat membeli per unit. Harga per unitnya itu 10.600. Tanggal 15 membeli secara tunai dengan totalnya 500 unit dengan harganya 10.600 per unit, maka totalnya menjadi 5.300.000 dan saldonya menjadi 5.041.667 ditambah dengan 5.300.000 maka menjadi 10.341.667. Total unitnya menjadi 1.500 ditambah dengan 500 dan rata-ratanya berubah menjadi 10.342. Di sini dari total saldo dibagi dengan total unit. Lalu selanjutnya untuk tanggal 20, transaksinya adalah PT Nusa Indah menjual barang dagangnya secara tunai ke PT CCC sebanyak 300 unit. Harganya 16.000 per unit. Untuk harga ini nanti dicatat di dalam jurnal ya, di dalam jurnal, tidak di dalam tabel persediaan. Tanggal 20 menjual kepada PT CCC unit 300 dengan total 3.102.500 dan di sini unitnya berkurang menjadi 700. 1.000 dikurangi dengan 300 menjadi 700. Harga rata-rata masih sama 10.342 dan jumlah berkurang menjadi 7.239.167. Selanjutnya menjual kembali secara tunai tanggal 25. Menjual barang dagangan secara tunai 300 unit di harga 16.500. Maka pencatatannya di penjualan lagi dengan unitnya 300, harga jualnya masih sama di rata-rata terakhir 10.342 dan totalnya 3.102.500. Maka di sini saldonya berkurang menjadi 4.136.667 dan saldonya pun berkurang menjadi 400. 700 dikurangi dengan 300. Dan rata-ratanya masih sama 10.342. Selanjutnya di nomor 28. PT Nusa Indah membeli persediaan secara non-tunai seharga 11.000 sebanyak 400 unit. Maka membeli non-tunai unitnya bertambah 400 di harga 11.000 dan total menjadi 4.400.000. Di sini unit berubah menjadi 800, 400 ditambah dengan 400 dan jumlahnya bertambah menjadi 8.536.667 dari 4.136.667 ditambah dengan 4.400.000. 8 juta ini dibagi dengan total unit, maka mendapatkan harga saldo rata-rata. Sekian untuk penjelasan instruksi nomor 1.